Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadirin hadirat ma'asal muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimakumullah, lebih khusus jamaah Masjid Ar-Rahman Duta Bumi 3 yang senantiasa Allah curahkan rahmatnya, curahkan berkahnya untuk kehidupan kita semuanya. Hari ini tentu adalah hari yang istimewa, masih kita berada di bulan Ramadan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan ibadah yang kita laksanakan di Ramadan tahun ini, yang tentu kita melaksanakan kewajiban puasa, saum di siang hari, dan melaksanakan ibadah salat yang wajib yang kita tunaikan, tilawatul Quran, zikir, doa, dan untayan ibadah lainnya. Mudah-mudahan sebagai tambah nilai keimanan dan keislaman kita, akan istiqomah kehidupan kita sampai kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bila peringatan, maka sungguhnya memberikan peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman." Tema ini memberikan peringatan dalam arti bahwa kita ini perlu mengingat dan mengecas keimanan kita pada Allah dengan tausiah, dengan nasihat yang diberikan. Paling tidak kita akan sekarang ini menghadapi akhir-akhir Ramadan, mungkin banyak yang lesu ibadahnya. Terlebih lagi umumnya melaksanakan ibadah di rumah karena suasana wabah Covid yang belum untai, yang belum selesai. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatan-peringatan ujian semacam ini tentu bagi kita yang beriman tetap kita istiqomah beribadah kepadanya. Imam An-Nawawi misalnya memang mengingatkan kepada kita, ada jenis orang yang beribadah itu 3 hal. Pertama, ada yang ibadahnya yang diumpamakan seperti orang yang menggapai keuntungan. Ada orang yang kedua beribadah ini karena takut akan siksaan. Yang ketiga, ada orang yang beribadah karena dirinya memang sebagai orang yang merdeka. Tergolong manakah kita ini dalam ibadah yang kita kerjakan? Bulan Ramadan banyak ibadah yang kita kerjakan yang di dalamnya dalam hadis Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada gambaran orang yang memang ibadah itu mendapatkan keuntungan dan kelipat gandaan pahala dan balasan surga. Di samping itu juga ada ancaman-ancaman yang diberikan bagi orang yang meninggalkannya. Ini semua memang dibenarkan bagi orang yang beribadah dalam segi-segi tertentu. Dia ingin melaksanakan ibadah itu sebagai motivasi yang dia laksanakan. Sebagaimana misalnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Demikian juga hadis Nabi, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Demikian juga Nabi bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan garis besarnya, di mana orang yang berpuasa, 5 orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, siapa yang mengisi di dalam malam akhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar dengan ibadah di dalamnya, dengan rasa keimanan mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Diampunkan dosa yang telah lalu. Ini nilai keuntungan ibadah yang kita kerjakan. Bisa jadi banyak dosa dan kesalahan yang lalu, tetapi Allah berikan ganjaran kepada kita dengan ibadah yang kita kerjakan tadi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu itu.
Ini adalah nilai keuntungan yang diberikan yang belum tentu ada di selain Ramadan. Demikian juga dalam kewajiban yang lain yang mesti kita tunaikan adalah menunaikan zakat. Baik zakat fitrah, zakat mal, mestilah kita keluarkan. Karena diancam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa orang yang menyimpan hartanya, tidak mengeluarkan emas perak atau harta yang Allah berikan aman kepadanya, lalu dia tidak mengeluarkannya, tidak menzakatkannya, tidak menginfakkannya, maka berilah peringatan, berilah kabar gembira yang gembira ini sebagai ingatan kepada kita. Apa itu Allah firmankan? Bi'adzabin alim, siksa yang pedih. Ancaman Allah langsung diberikan kepada orang yang enggan menunaikan kewajiban hartanya kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya bisa jadi dalam diri kita ini menganggap enteng ibadah-ibadah tersebut, padahal belum tentu kita ini mendapatkan hidup kita sampai Ramadan tahun depan. Oleh karena itu maka sehari-harinya kita berpuasa, janganlah kita mengabaikannya, kita tinggalkannya. Karena tidak sama ukuran, walaupun ibadah kita puasa kita ganti pada bulan yang lain selama 1 tahun. Hingga Rasulullah SAW bersabda, Man aftara yawman min Ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasallahu anhu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insamahu. Siapa yang sengaja membatalkan 1 hari saja dalam puasa bulan Ramadan, padahal tidak ada rukhsah, tidak ada uzur yang Allah tetapkan baginya, maka dia lalu menggantinya walaupun berpuasa 1 tahun sempurna, nilainya tidak akan sama dengan 1 hari dia meninggalkan puasa tersebut. Ini adalah bahwa jangan kita menganggap ibadah yang kita kerjakan itu biasa lalu kita tinggalkan. Karena tidak ada puasa, tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada zakat yang kita keluarkan, hal itu biasa-biasa saja. Semua ada di balik itu ganjaran bagi orang yang melaksanakannya atau ancaman bagi yang meninggalkannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, wajar kalau kita bergembira Allah mendapatkan pahala dan balasan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini adalah kabar gembira orang yang tetap teguh keimanan dan amal kebaikan, amal soleh yang dikerjakan. Demikian juga peringatan yang keras, wa basyiril ladzina, dan berikan kabar gembira, atau wa basyirhum bi'adzabin alim, justru kabar gembira dan sisa yang pedih. Tadi untayan kewajiban zakat yang kita keluarkan. Oleh karena itu, marilah sama-sama, kalau kita punya iman, punya keteguhan Islam yang kita miliki, di akhir-akhir Ramadan tentu harus lebih semangat lagi. Puasa kita kerjakan, kita hitung harta yang kita peroleh, penghasilan ataupun simpanan dan lainnya, untuk mesti kita keluarkan zakatnya. Demikian kita ibadah lainnya, entah sholat tarawih, atau sholat witir, atau sholat tahajud, atau sholat rawatib, ataupun juga sedekah, infak dan lain sebagainya, dan tilawatul Quran yang kita bacakan pada saat sholat Ramadan menjelang akhir ini, tetap kita mantapkan, kita kuatkan untuk melaksanakannya. Karena tentunya apa yang kita lakukan ini mendapat kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita renungkan dalam surat As-Saff misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 10, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Ini gambaran yang bagaimana Allah berikan, Allah sampaikan kepada orang yang beriman. Hidup ini bagaikan niaga.
Tentu orang yang berniaga mendapatkan keuntungan, bukan segera kembali modal, apalagi kerugian. Oleh karenanya, maka bagi orang yang melaksanakan kewajiban saja, hanya yang pokok-pokok yang saja dikerjakan, bisa jadi orang ini hanya sekedar mengejar modal. Ada orang yang justru mengabaikan kewajiban-kewajiban itu, meninggalkannya. Bisa jadi orang ini tentu kerugian yang dia dapati. Tapi ada orang yang mengejar keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Dia tidak meninggalkan dan tidak meremehkan amalan-amalan tambahan sunnah-sunnah lainnya. Tentu inilah yang menyelamatkan dia dari siksa yang pedih. Karena kewajibannya dilaksanakan sempurna, amalan tambahan sunnahnya dikerjakan, hal-hal yang maksiat dan dosa ditinggalkan, hingga menapai fitri nanti kelak, Idul Fitri yang pada tanggal 1 Syawal kita hidup di dalamnya, kembali orang yang suci, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan, marilah kita terus istiqomah. Ramadan yang kita kerjakan akhir-akhir ini, kita koreksi diri kita, tetap kita rutin mengerjakan ibadah tersebut dengan keikhlasan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah menjadi orang-orang yang merugi, meninggalkan kewajibannya, ketaatannya, berbuat maksiat dan dosa, mengentekkan ibadah-ibadah yang dikerjakan hingga dia tidak menunaikan secara sempurna entah yang wajib dan sunnah yang mengiringi kesempurnaan dia selamat dari siksa yang pedih yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.